di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. Enam syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah, terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Itu orang tua saya lihat puasa-puasa itu ngerokok, padahal usianya itu sudah di atas 60 tahun. Terus mau nyari apa? Ada juga anak muda tuh siang-siang pada ngerokok tuh gimana sih? Kayaknya nggak ada rasa bahwa sekarang ini bulan Ramadan. Coba mikir sedikit kenapa hidup itu. Pertama, hidup itu untuk apa? Kamu itu loh hidup untuk apa? Itu hidup untuk apa? Sholat enggak, kerja enggak, bulan puasa merokok. Gitu. Tapi kalau buka puasa kamu ngambil itu apa namanya makanan takjil, terus kamu bawa ke tempatmu. Kamu nggak puasa tapi kamu kamu takjil, kamu nungguin apa azan maghrib, terus jadi kamu tuh mau hidup itu gimana sih maunya itu? Coba kamu cari guru yang benar, kenapa belajar gitu. Terus nanti kalau pas azan itu ya, azan subuh, kamu ngerekam suara azan pakai HP kamu. Habis itu kamu masuk ke kamarmu sendiri, sholat subuh enggak, terus kamu tidur, nanti bangun asar itu. Habis itu ngerokok lagi. Loh, kamu sadar nggak sih kamu itu manusia yang yang harus hidup teratur gitu loh. Apa? Masya Allah, memang itu ya isinya dunia itu macam-macam ya. Manusia ini ada 7,5 miliar di mana? Di dunia ini zaman modern 7,5 miliar. Nah, kalau menurut BPS penduduk Indonesia itu menurut semester kedua tahun 2022 ya, tahun kemarin semester kedua itu jumlah penduduk Indonesia itu 273 juta. Nah, salah satu tuh orang kayak kamu itu. Ngobrol, ngerokok, nggak sholat, nggak kerja, terus gimana sih? Coba mikir sedikit apa sih? Kita itu hidup kan nggak lama ya, gitu. Kamu juga udah di atas 50 tahun kamu masih nggak berubah tuh gimana sih maksudnya? Dulu itu kamu belajarnya di mana sih? Belajar sama ustadz siapa? Atau jangan-jangan kamu nggak pernah kenal ustadz? Ya, mungkin ada ustadz tapi kamu nggak belajar, atau ada rasa benci, atau kamu ngikuti teman-temanmu yang juga nggak jelas itu ya. Jadi sekarang waktunya bulan puasa, momentum. Ngerti momentum nggak? Saat yang pas untuk coba memperbaiki diri, hidup teratur aja. Mulai sholat subuh lah. Allah, kamu tinggalnya dekat sama
musola sama masjid tempat sholat kok kamu tuh bisa waktu azan subuh kamu ngerekam pakai HP terus kamu masuk ke kamar terus kamu tidur, sholat subuh enggak, sholat lohor enggak, sholat asar, terus kamu ngerokok sambil nunggu azan maghrib. Duh, kamu tuh manusia yang normal apa enggak? Mikir sedikit kenapa sih? Mikir. Mikir sedikit. Mau hidupmu tuh mau apa ya? Aku nggak ngerti ngadepi orang kayak gini tuh. Dulu Rasulullah gimana ya cara pendekatannya? Apa harus dikasih duit sehari 1 juta apa ya? Berubah kali. Maka kamu bilang, ntar kalau sholat kalau udah hati tenang kalau punya uang katanya. Loh kalau menurut saya orang miskin tuh kan harus sholat ya. Orang kaya harus sholat. Jadi soal ketenangan tuh nggak soal uang ya. Soal ketenangan kalau ini dahimu itu sujud ke Allah itu pasti kamu tenang. Belajar sujud ya, memperbanyak sujud, memperbanyak sholat, nanti hati tenang. Jadi nggak usah nunggu banyak uang dulu terus kamu merasa akan tenang hatinya terus baru kamu akan sujud. Kayaknya terbalik deh cara berpikir kamu. Coba kamu mikir lagi deh. Itu teman-teman saya juga banyak yang nggak punya duit ya, pengangguran, tapi rajin sholat, hatinya tenang juga ya. Hati tenang itu bukan karena uang. Dan uang banyak itu juga enggak tanda kemuliaan kan. Kalau pengen tanda mulia itu kalau kita itu dekat sama Allah, dekat ke sujud. Coba kamu jangan wala tamshi fil ardi marha. Jangan sombong kalau jalan di muka bumi. Ini masalahnya kesombongan kamu itu loh. Yang ada di jidatmu itu kasar benar. Yang ada di kepalamu coba ditundukkan ya. Fa'ini ala nafsika bi kathrati sujud, kata Rasulullah ke sahabatnya Abu Firas. Ya Firas, kalau memang kamu pengen jadi temanku di surga, kata Rasulullah sebagaimana keinginan dari Abu Firas itu, kalau kamu pengen, karena dia Abu Firas pun pengennya nggak minta apa-apa lagi kecuali hanya ingin jadi teman Rasul di surga. Kalau memang nggak ada keinginan lagi, kata Firas, keinginan kamu hanya ingin menjadi temanku di surga, maka kata Rasulullah, fa'aini, tolonglah aku ya Abu Firas, ala nafsika bi kathrati sujud, banyaklah sujud ya untuk menolongku supaya kamu itu bisa masuk surga dan menjadi teman baikku di sisiku di surga. Nggak bisa kalau kamu nggak sujud ya. Jadi sujudlah dibanyakin. Maksudnya sholat, belajar sholat lagi, belajar baca Fatihah lagi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.